Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz, apakah hari ini semangat? Insya Allah ya, harus semangat. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, minggu lalu kalian sudah free ya satu hari karena kondisi bagi rapot PTS. PTS kepanjangannya apa? Tahu ya, penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Memuaskan atau belum? Ya, bagi yang sudah puas, alhamdulillah. Bagi yang belum puas, ayo bertambah lagi. Namun perlu diperhatikan, untuk belajar tidak ada kata puas ya. Teruslah berusaha untuk baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada hasil yang sudah maksimal, alhamdulillah ya, patut disyukuri dan ditingkatkan lagi. Dan bagi yang masih mungkin kurang, ya baik itu usahanya maupun belajarnya masih kurang, yuk, tidak ada kata terlambat ya. Kita mulai dari sekarang dan kita mulai dengan semangat ya. Baik anak-anak Ustadz semua, kita akan lanjutkan pelajaran kita di materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan. Nah anak-anak Ustadz semuanya yang soleh yang cerdas dan soleh ya, perhatikan, pernahkah kalian melihat tumbuhan? Pernah ya. Nah, mungkin kita melihat secara umumnya saja, ada batangnya yang bagian bawah ya. Ada untuk tempat fotosintesis, apa namanya? Untuk tempat fotosintesis, masih ingat kalian? Iya, benar sekali. Daun ya. Dan ada untuk menyerap air dan garam mineral. Apa namanya? Untuk menyerap air dan garam mineral? Akar, benar sekali ya. Dan itu mungkin secara umum. Nah, hari ini kita akan belajar insya Allah secara spesifik ya. Nah, jadi anak Ustaz perhatikan, jangan lupa ambil buku tulis kalian, alat tulis lainnya. Yuk kita mulai belajar. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum kita memulai tentang pertumbuhan pada hari ini, kita akan melihat hasil ya, hasil kuis ataupun latihan kalian 2 minggu lalu ya, karena minggu lalu kalian terima rapot kalian ya. Jadi ini adalah hasil 2 minggu lalu masih tentang gaya ya kalau nggak salah ya. Nah baik, ini jawabannya. Ini Ustadz ambil untuk yang menjawab tercepat dan jawabannya benar ya. Nah, ini ada teman kalian Ihsan Nur Khalil. Ihsan Nur Khalil ini kelas berapa ini? Kelas 8 berapa ini? 8D atau 8C ini? Ya. Nah, Ihsan Nur Khalil ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah belajar ya tentang apa ini kemarin? Katrol ya. Tentang katrol ini ya. Baik. Baik, katrol ya. Untuk nomor 1 ya, perhatikan anak semua. Nah, diketahui berat beban atau berat bendanya W ya, weight bahasa Inggrisnya, makanya lambangnya W, 40 Newton. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Ditanya berapakah gaya kuasanya, berarti force-nya, gayanya ya, F berarti ya. Nah, penyelesaiannya untuk katrol ya, katrol apa ini kemarin? Katrol tetap ya. Nah, kalau katrol tetap itu F sama dengan W, sehingga langsung saja W sama dengan F, nilainya W 40, berarti untuk katrol tetap F-nya juga 40. Mudah sekali ya. Oke. Nah, dengan cara ini Ihsanul Khalil juga boleh ya, nggak masalah. Yang nomor 2, diketahui W berat bebannya 1500 Newton. Ditanya F ya. Nah, ini untuk, kalau nggak salah Ustadz, ini untuk katrol bergerak ya. Untuk katrol bergerak ya. Oke, kalau nggak salah seperti itu ya.
kebetulan ini soalnya sudah tidak usah masukkan pula ke slide ini ya. Nah, jadi kita akan lihat saja gitu. Seingat Ustadz bahwasanya ini adalah katrol bergerak ya. Nah, jadi F setengah W atau F sama dengan ya ini hasilnya ya. Oke. Ini 1500 ya, ini jangan sampai salah. Nah, ini 1500. Nah, ini W 1500 ya ini ya. Nah, berarti F itu kan W per 2 atau W sama dengan 2F ya. Berarti kalau ditanya F sama dengan W dibagi dengan 2. W-nya berapa? Ini berapa kemarin ya? 1500 ya. 1500 dibagi dengan 2 berarti 750. Nah, nanti ini yang kurang-kurang seperti ini diperbaiki ya. Nah, harus lebih teliti lagi bagaimana caranya untuk berhati-hati dalam menulis. Karena apa? Karena kalau kita tidak berhati-hati atau terburu-buru maka nanti salah tulis ya. Oke, nah nomor 3 kalau nggak salah Ustaz ini katrol majemuk ya. Oke, perhatikan massa 200 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka mencari gaya berat ya kan, karena di soal nomor 3 ini gaya berat tidak diketahui ya. Nah Ustadz ya. Nah, maka kita mencari W sama dengan M kali dengan G ya, sama dengan 200 dikali dengan 10 sama dengan berapa? 200 Newton. Nah, itu belum selesai. Ini masih mencari W-nya saja ya. Nah, maka kita mencari untuk katrol majemuk ini F sama dengan W dibagi dengan N, gaya berat dibagi dengan jumlah tali pada katrol ya. Nah, F sama dengan W per N, makanya ya W-nya tadi berapa? W-nya tadi 2000 ya, 200 2000 ini 2000 ya. Oke, nanti cek lagi ya, 2000 ini ya, 200 kali 10 ya, pas 2000 ya. 2000 ya, bener 2000 Newton. Ini jangan sampai kurang-kurang ya Ihsan ya. Nah, teman-teman yang lain juga ya. Nah, maka 2000 per N, N-nya berapa? 4 ya. Berarti 2000 per 4 adalah 500 Newton ya. Mencari KM, keuntungan mekanisnya W dibagi dengan F. E-nya berapa tadi? 2000 dibagi dengan 500. Nah, ini nolnya kebanyakan ini Ihsan ya. Ihsan Nur Khalil ya. Nah, ini kurang ini 500, berarti hasilnya 1000 dibagi 500 adalah 4 ya. Untuk teman-teman yang lain cek kembali ya jawaban kalian. Nah, jangan sampai ada yang kurang-kurang ya, harus lebih teliti lagi. Nah, baik, kita lanjutkan bagaimana untuk materi yang barusan kita bahas bersama-sama. Sudah paham ya? Nah, bagi yang belum paham nanti bisa putar kembali video ini dan buka kembali buku catatannya ya, supaya tidak lupa, karena ilmu itu diikat dengan tulisan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, IPA ini tentang IPA biologi kita sambung ini ya, karena materi tumbuhan itu IPA biologi. Kalau yang barusan tadi kita bahas itu IPA fisika aja. Namun di SMP ini tidak, kita mesti digabung ya, maksudnya terpadu ya, karena IPA biologi sama fisika ataupun kimianya digabung di pelajaran ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah Ustadz, kita akan Ustadz sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, indikator dan materinya ya. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Nah, selanjutnya IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Apa-apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi anak-anak Ustadz semuanya ya, wajib perhatikan materi kita baik-baik. Nah, jangan lupa tadi buku, pulpen, alat tulisnya ya disediakan. Jadi buat catatannya seperti itu ya. Baik, yang pertama hari ini kita akan membedakan berbagai jaringan pada tumbuhan. Di antaranya ada jaringan epidermis, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim, parenkim, silem, phloem, dan kambium. Nah, sebagai apa? Sebagai penyusun organ tumbuhan. Selanjutnya menunjukkan letak epidermis.
korteks dan stele, yaitu nama lain stele itu silinder pusat. Apa ini semua nanti kita akan bahas insya Allah ya. Selanjutnya mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Nah, jadi melalui media video di YouTube ini ya, anak-anak Ustadz ya mendapatkan indikator pencapaian kompetensi yang diperoleh. Karena kita yang namanya belajar itu harus ada hasilnya. Jangan sampai kita cuma sekedar isi absen ya, terus kita ilmunya nggak dapet, amat disayangkan ya anak Ustadz ya, belum lengkap. Nah, kalau anak-anak sudah absen pagi terus dapat materi lagi, maka insya Allah akan kompleks. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sambung kembali. Kita akan langsung bahas yang pertama, macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan yang pertama kita akan bahas adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya apa itu maksudnya embrional? Artinya mampu terus-menerus membelah. Jadi ada sel yang aktif membelah pada tumbuhan. Maka jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah jaringan meristem. Jadi jaringan yang aktif membelah adalah jaringan meristem. Mudah ya? Oke, inilah gambarnya lebih kurang ya untuk struktur dari jaringan meristem. Nah, selanjutnya apalagi ciri-ciri jaringan meristem? Nah, ciri-ciri jaringan meristem yaitu sel-selnya selalu membelah, tadi udah sampaikan ya. Selanjutnya bentuk dan ukuran sel sama, kaya protoplasma, dinding sel tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, serta vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil jika ada ya. Oke, bagaimana? Itulah dia jaringan meristem ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, apa itu jaringan meristem primer dan sekunder? Nah, untuk bahasa primer dan sekunder ini sudah sering ya kita dengar ya. Primer itu biasanya pokok ya, sekunder itu adalah sampingan. Seperti itu lebih kurang ya anak Ustadz ya. Nah, jadi secara jelas meristem primer adalah ya berasal langsung dari sel-sel embrional. Nah, yang tadi berasal dari embrional yang tadi aktif membelah. Contohnya adalah meristem di ujung akar dan ujung batang. Jadi di ujung akar dan ujung batang itu ada meristem primer yang biasa disebut dengan meristem apikal. Ya, jadi anak Ustadz disebut juga dengan meristem apikal. Ya, bagus. Perhatikan ya. Jadi jangan lupa buat catatan anekdot atau catatan singkatnya. Jangan sampai ya nanti ingat hari ini besok lupa. Oleh sebab itu ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Seperti itu anak-anak Ustadz. Jadi meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer ya. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer itu disebut dengan jaringan primer. Nah, kita sambung ya anak Ustadz ya. Sekarang jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Jadi jaringan parenkim dan kolenkim itu merupakan bagian dari jaringan meristem sekunder. Contohnya kambium dan kambium gabus. Nah, meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder itu disebut dengan jaringan sekunder. Nah, kambium akan menghasilkan apa? Xilem dan phloem. Masih ingat ya, ini adalah pelajaran waktu kalian SD, sekolah dasar dulu. Nah, jadi mungkin ini pelajarannya yang bersambung ya anak-anak Ustadz, SD ke SMP, nanti SMP ke SMA. Oleh sebab itu pesan Ustadz nih buat kalian semua agar buku catatan ataupun ilmu-ilmu dulu yang pernah dipelajari baik itu SD, SMP dan SMA betul-betul dipahami, sehingga nanti ketika kalian sampai ke perguruan tinggi ya, kalian tidak
kelimpungan lagi, artinya kalian sudah punya bekal ilmu. Oleh sebab itu, ya, ilmulah yang akan insya Allah menolong kita, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Ya, baik. Nah, jadi kambium gabus akan menghasilkan gabus, seperti itu. Bukan ikan gabus ya. Nah, kambium gabus itu maksudnya sel pada tumbuhan, ya. Baik. Kita lanjut ya, nah Ustadz. Selanjutnya kita akan bahas jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Nah, itu yang disebut dengan jaringan dewasa. Nanti bisa kalian baca ulang kembali. Bagaimana ciri-ciri khasnya? Oke, tadi kita udah bahas tentang jaringan meristem ya, memiliki ciri khas. Ternyata jaringan dewasa juga memiliki ciri khas. Yang pertama, telah mengalami diferensiasi. Yang kedua, pada umumnya tidak membelah lagi. Jadi kalau jaringan dewasa ini tidak membelah lagi, sudah tua. Kalau bahasanya kulit mati ya, seperti itu ya. Nah, bentuknya permanen. Nah, rongga selnya lebih besar, dinding sel sudah mengalami penebalan dan sebagainya. Nah, inilah dia lebih kurang struktur jaringan dewasa ya. Nah, ini bedanya antara jaringan dewasa dengan jaringan apa tadi? Jaringan meristem. Masya Allah. Pinter-pinter ya, nah Ustadz semua ya, pinter dan soleh, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan bahas jaringan epidermis sesuai dengan IPK kita tadi ya. Apa itu IPK tadi? Indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita harus memiliki kompetensi ini, nah Ustadz ya. Zaman kita itu zaman blended learning ini. Jadi belajarnya betul-betul ya, sungguh-sungguh ya, nah Ustadz ya. Baiklah. Ini adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Nah, jaringan epidermis memiliki karakteristik sebagai berikut. Bentuk selnya seperti balok ya. Nih seperti ini ya, seperti balok. Balok itu berarti memiliki panjang, luar. Balok itu bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang ya. Tersusun berlapis tunggal, rapat dan tidak ada ruang antar sel. Ini dia seperti ini ya. Tidak memiliki klorofil. Jadi epidermis tidak memiliki klorofil. Apa itu klorofil? Masih ingat? Ini pelajaran SD. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Nah, dan juga termodifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Ya, Masya Allah ya, ciptaan Allah ini luar biasa ini. Ya, nah jadi kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya jaringan parenkim. Tadi jaringan apa tadi? Epidermis. Sekarang lanjut jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan bagian dari jaringan tumbuhan. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Jadi, kalau ada pertanyaan, jaringan dasar juga disebut juga dengan jaringan apa? Pinter, nah Ustadz semua ya, jaringan parenkim. Jadi sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan apa? Nah, ada lagi saudaranya, saudara pula di sini ya. Jadi parenkim itu punya saudara lagi, jadi mengandung klorofil disebut juga dengan klorenkim. Itu dia ya. Nah, fungsi dari jaringan parenkim, fungsi secara umum nih nah Ustadz ya, adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan ya. Oke, jadi itulah dia fungsi jaringan parenkim. Untuk apa tadi? Menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan. Nanti kalau ada soal, jaringan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan air adalah jaringan parenkim jawabannya. Masya Allah, pintar-pintar ya Ustaz ini ya. Oke, kita sambung kembali. Nah, selanjutnya jaringan penguat. Nah, jaringan penguat nama lainnya adalah stereon. Ya, namanya unik ya, namanya stereon. Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan bagian tumbuhan. Jadi jaringan penguat inilah yang berfungsi untuk menguatkan. Terdiri dari dua dia, ya, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jadi jaringan penguat ini ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nanti kalau ada soal atau pertanyaan, jaringan kolenkim dan sklerenkim fungsi utamanya sebagai apa? Iya, bagus sekali, sebagai penguat ya. Inilah dia lebih kurang gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya jaringan pengangkut.
Nah, jaringan pengangkut ini juga mungkin sudah dipelajarin ya. Nah, sudah jelas sekali dipelajari, kalau nggak salah Ustaz ini dipelajari di kelas 4 SD ya. 4 SD ini jaringan pengangkut ini. Ada dua, yaitu jaringan silem sama jaringan phloem ya. Nah, jadi jaringan silem itu apa? Ada yang tahu apa itu jaringan silem? Lihat gambar strukturnya, lihat gambarnya. Ya, Masya Allah ya. Inilah ciptaan Allah yang luar biasa ini. Ya, oke. Jadi jaringan silem itu berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke mana? Ke daun. Nah, untuk apa sih sebenarnya jaringan silem ini yang menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun? Tentu saja untuk apa? Untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Masih ingat? Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, masih ingat ya, yang kalau nggak salah Ustadz waktu di SD kelas 6 itu udah dikembangkan lagi. Kalau 4 SD itu cuma belajar tentang fotosintesis, di kelas 6 SD dulu kalian belajar tentang ya CO2 tambah H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil menghasilkan apa? Menghasilkan C6H12O6 tambah dengan O2, di mana bahan yang digunakan adalah CO2 ya, karbon dioksida ditambah dengan air. H2O itu bahan yang digunakan, dibantu oleh kompor surya. Nah, surya itu sebagai kompor anak-anak Ustadz ya. Nah, ternyata ada kompor alami ya, yaitu adalah matahari. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi dibantu oleh klorofil. Klorofil itu fungsinya apa sih sebenarnya? Sebagai bukan hanya sekedar jadi hijau daun, tapi juga sebagai menyerap cahaya si klorofil ya, sehingga menghasilkan apa? O2 dan karbohidrat. Jadi kesimpulannya, jaringan silem itu mengandung sel-sel parenkim dan serabut silem yang fungsinya seperti pada serabut phloem. Apa itu phloem? Sebentar lagi. Ini dia. Phloem itu berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi phloem ini tugasnya lain lagi anak Ustadz. Kalau silem tadi mengangkut air dan negara mineral, kalau phloem ini fungsinya beda lagi. Ya, apa itu fungsinya? Fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Dari daun ke seluruh tubuh ya. Ingat saja cara mengingatnya seperti ini anak Ustadz. Kalau silem, kalau Ustadz dulu waktu Ustadz SD juga seperti SD dan SMP seperti kalian, Ustadz mengingat seperti ini caranya. Kalau kita itu nyilem dalam air, nah bahasa kampung Ustadz dulu bahasanya nyilem. Nah, jadi Ustadz itu nyilem itu berarti di dalam air ya. Nah, berarti identik dengan air. Di mana itu? Di bawah tanah dong. Berarti itu adalah silem yang mengangkut air dan negara mineral. Sedangkan phloem, bagaimana cara mengingatnya? Supaya kita tahu phloem ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air fotosintesis ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai kebalik nih. Kalau kebalik salah nah Ustadz. Pernah soal ini muncul di ujian nasional dan ujian UKK, ujian kenaikan kelas atau PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, jadi phloem ini cara mengingatnya gini aja. Nah, kata fotosintesis, foto, nah itu diawali dengan huruf F ya. Nah, demikian juga phloem diawali dengan huruf F juga phloem kan. Nah, oleh sebab itu sama-sama F, berarti phloem mengangkut hasil fotosintesis. Bagaimana? Mudah ya? Oke, insya Allah. Nah, jadi di antara pembuluh phloem terdapat jaringan apa? Jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima phloem. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, sebelum ke situ ini gambarnya Ustaznya lebih kurang ya, seperti ini ya jaringannya ya. Oke. Selanjutnya dari tadi kita membahas jaringan gabus ya. Tadi Ustaz bilang bukan ikan gabus ya, kalau ikan gabus itu beda lagi. Ya, ini jaringan gabus. Nah, apakah sama dengan ikan gabus? Oke, perhatikan penjelasan Ustaz. Nah, fungsi sebagai jaringan gabus ini berfungsi untuk melindungi atau menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Maka disebut dengan jaringan gabus, bukan ikan gabus ya. Nah, jadi jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium atau pelogen namanya. Ya, kambium gabus namanya velogen. Nah, velogen ini ya hampir salah jadi kepleset ini velogen ya. Velogen akan membentuk velum keluar dari veloderm ya. Unik namanya ya, ke dalam. Baik, inilah lebih kurang ya jaringan gabusnya. Nah, selanjutnya anak Ustadz ya. Nah, pengangkutan air dan mineral. Jadi dalam pembahasan hari ini kita juga membahas tentang dua
pengangkutan air dan mineral. Tadi kan tugasnya si silem ya, mengangkut air dan mineral ya. Nah, di sini kita akan bahas juga prosesnya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama ada istilah dengan extravascular. Dan yang kedua adalah intravascular. Extravascular ini terdiri dari apoplas dan simplas. Sedangkan intravaskular melalui apa? Melalui silem. Ya, ingat itu Ustaz. Ini bahasa Inggris, ngerti nggak kira-kira? Ya, baik. Jadi ini proses pengangkutan tadi, hubungannya dengan pengangkutan tadi dan Ustaz ya. Di dalam akar terjadi. Jadi the flow of water into root. Jadi keduanya ini terjadi pengangkutan air di mana? Di root. Root itu apa? Akar ya, akar. Root itu akar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang organ pada tumbuhan. Kalau tadi ini panjang lebar kita membahas jaringan. Berarti jaringan itu biasanya itu yang tidak tampak di luar ya, Ustadz ya. Dia itu bentuknya kecil. Kalau kita dulu di kelas 7, ya kan sekarang udah kelas 8. Kalau kelas 7 dulu kita udah membahas jaringan, ya kan? Dimulai dari sel, kumpulan sel membentuk apa? Membentuk jaringan. Nah, ini dia. Kumpulan sel membentuk jaringan, baru kumpulan jaringan nanti membentuk apa? Membentuk organ dan setelah itu sistem organ. Nah, inilah ya saatnya kita bahas tentang organ pada tumbuhan. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah root atau akar. Bukan si root ya, root itu bahasa Inggrisnya akar nah Ustadz tadi ya, root ini ya, ini artinya akar ya. Nah, jadi akar yang pertama kita bahas. Pernah ya lihat akar ya? Nah, akar biasanya di mana? Di atas atau di bawah? Pintar anak Ustadz. Tentu saja di bawah akar ya. Baik, apakah ada yang di luar akarnya? Ada. Ayo bisa sebutkan apa saja yang akarnya di luar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Baik, kalau belum tahu ayo baca buku lagi. Di SD udah pernah kita belajar yang disebut dengan pneumatophora. Masih ingat pneumatophora? Akar napas. Dimiliki oleh siapa itu? Dimiliki oleh si bakau. Ada lagi akar yang lain yang di luar? Ada, apalagi nih Ustadz? Akar gantung, punya siapa itu? Punya kalian. Ada akar, manusia nggak punya akar ya. Tumbuhan ini kita bahas. Ya, tumbuhan apa yang besar-besar itu? Pohon apa namanya? Pohon beringin ya? Pohon beringin ya? Iya benar, pohon beringin yang besar-besar. Akar gantung namanya ya. Oke, nanti dicek lagi. Kalau Ustadz salah nanti dikasih tahu ya, WA aja. Baik, nah. Fungsinya apa untuk akar? Pada umumnya fungsi akar adalah untuk menambatkan tumbuhan. Supaya apa? Supaya tidak mudah roboh nih akar ini. Maka kalau nggak ada akar apa yang terjadi? Ya mungkin kena angin hilang, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, di tubuh kita kira-kira ada akar nggak ya? Di tubuh kita ada akar gigi, ya kan? Nanti kita pelajari itu. Baik, kita fokus dulu ke tumbuhan. Nah, yang kedua selanjutnya adalah menyimpan cadangan makanan. Ternyata akar juga dapat menyimpan cadangan makanan. Apa-apa aja Ustadz menyimpan cadangan makanan? Iya, benar sekali, singkong ya. Singkong menyimpan cadangan akar makanan, benar. Apalagi? Banyak yang lain ya. Yang di dalam tanah-tanah itu banyak ya. Ada apa lagi tuh? Wortel ya. Banyak sekali menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya apa lagi? Akar fungsinya menyerap air dan garam mineral ya. Tadi sudah kita bahas secara umum. Inilah potongan memanjang kurang lebih berdasarkan hasil penelitian ya. Potongan memanjang pada akar ya. Oke, perhatikan Ustaz semuanya. Nah, ini ya bahasa Inggris ya. Keren ya. Oke, nanti kita bentar lagi kita buat bahasa Arab nih ya. Makanya kalian bagus belajar bahasa Arabnya, nanti bisa kalian ganti dengan bahasa Arab ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Inilah jaringan potongan melintang. Nah, jadi ini jaringan potongan melintang anak-anak Ustadz ya pada akar nih ya, seperti ini ya. Ini root hair, rambut akar, ini root hair rambut ya. Epidermis, endodermis ini dia endo. Ini silem di sini. Ya, phloem di dalamnya lagi ya. Kurang tepat. Silem yang lebih dalam. Nah, udah silem ya di dalam dia. Oke. Nah, ini perhatikan. Inilah perbedaan letak antara ini epidermis paling luar ya, Ustadz ya. Nah, ini silem di dalam. Ingat ya, kan tadi kita bahas. Silem itu nyilem-nyilem, berarti di dalam ya. Nah, phloem itu di luarnya ya. Oke, seperti itu.
Ya. Selanjutnya Ustadz ya, kita bahas sedikit tentang batang. Apa itu batang? Pernah ya? Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Nah, batang ini juga berfungsi sebagai apa? Tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, kita langsung bahas nih ya tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Dikotil itu apa arti? Di dari bahasa kalau nggak salah Ustaz, bahasa Yunani ya. Dikotil itu Latin ya. Dikotil itu artinya berkeping dua, mono itu satu ya. Berarti berkeping satu ya. Baik. Sebelum kita jauh-jauh, tadi kan kita udah bahas akar ya. Nah, kalau pada dikotil itu akarnya biasanya akar tunggang ya, sedangkan monokotil akar serabut. Nah, itu untuk perbedaan monokotil dan dikotil. Itu sudah dipelajari di SD. Makanya hari ini kita hanya sekedar singgung, maka kita lebih spesifik lagi kita bahasnya. Ya, nah Ustadz ya. Nah, seperti ini lebih kurang gambar potongan dari melintang pada batang ya. Nah, ini apical meristem ya, perhatikan ini lebih kurangnya. Oke, nah Ustadz, nah ini batang dikotil lebih kurang susunan jaringannya ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele. Nah, di mana perisikl dan parenkim. Pasis berkas mengangkut teratur melingkar, ya. Apa itu tipe pasis? Itu kolateral terbuka. Ya, ini dia. Seperti gigi ya, tapi bukan gigi ini nah Ustadz ya, ini adalah batang dikotil. Nah, ini batang monokotil. Nah, batang monokotil seperti ini ya, masya Allah ya, luar biasa. Nah, inilah batang monokotil berkeping satu. Nah, nanti bisa kalian cek lagi ya, bagaimana struktur perbedaannya dengan dikotil dan monokotil ya. Oke, nah, jadi susunan jaringan epidermis, hipodermis atau korteks, stele, parenkim, pasis itu berkas pengangkut tersebar tidak teratur. Nah, ini lebih kurang perbedaan gambarnya. Nah, Ustadz ya, nanti bisa perhatikan ya di mana phloem, di mana xilem pada batang ya. Nah, ini xilem-nya di dalam seperti itu ya, phloem-nya di bagian luar. Nah, ini batang dikotil dan monokotil seperti ini ya. Nah, sedikit lagi kita akan bahas tentang daun, sedikit lagi ya. Nah, daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses apa? Proses fotosintesis ya. Inilah dia lebih kurang gambar daun ya, potongan melintangnya. Ini kutikula, ini epidermis, ini palisade ya, ini spong ya. Ini stomatanya. Stomata itu mulut daun, tempat pertukaran gas ya. Kalau manusia itu ada saluran hidung. Kalau kalau tumbuhan namanya salurannya stomata. Kalau itu di mana? Stomata itu di daun. Kalau di batang namanya apa? Namanya lenticel ya. Nah, Ustadz ya, bedakan ya. Oke. Nah, ini struktur anatomi daun seperti ini lebih kurang ya. Oke. Nah, kita langsung bahas tentang apa? Bunga. Bunga ini alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Nah, struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota, bunga, benang sari, putih ya, benang sari adalah sel kelamin jantan, putih adalah sel kelamin betina. Macam-macam bunga, itu ada bunga berdasarkan kelengkapannya itu bagian-bagiannya itu ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat reproduksi, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Nah, Ustadz ya. Nah, tugas kalian pada hari ini ada yang pertama membuat catatan ringkasan ya. Nah, hal-hal yang penting-penting kalian buat catatannya dan dikumpulkan seperti biasa ya. Nah, seperti itu. Dikirim kemana? Bagi anak-anak Ustadz yang sudah mahir atau sudah bisa menggunakan Google Classroom, silakan ya. Seperti kita sudah mulai minggu ini untuk anak-anak Ustadz yang sudah bisa atau yang belum bisa dicoba dulu ya. Untuk kelas 8C ini kodenya menggunakan Google Classroom PNTC P6PP atau menggunakan ini link. Nanti Ustadz kirim juga ini melalui admin ya, admin di WA ataupun nanti bisa juga Ustadz Japri ya. Nah, ini untuk kelas 8D menggunakan kode CJJE2F7 atau menggunakan link nanti insya Allah bisa dikirim atau misalnya kalian bisa langsung ketik boleh ya, menggunakan link ini sama boleh ya. Nah, jadi nanti di situ juga kalian bisa lihat
tugas-tugas secara mingguan, harian ya. Jadi di Google Classroom ini banyak manfaatnya Anak Ustadz. Di antaranya adalah kalian bisa update selalu di kelas tersebut. Kalau seandainya nanti terhapus di HP, biasanya kan HP kita kan suka penuh tuh, ya kan? Di HP hilang, maka di Google Classroom nggak akan hilang, insya Allah ya. Nah, jadi Ustadz sarankan ya untuk menggunakan Google Classroom dalam pengiriman tugas maupun nanti kedepannya bisa melihat materi di sini ya. Namun demikian bagi anak-anak Ustadz yang belum sudah mencoba, sudah berusaha untuk buka Google Classroom tapi nggak bisa juga, nggak apa-apa. Sementara ini masih via WA dulu ya. Bagi anak Ustadz ini yang udah bisa, Ustadz anjurkan untuk menggunakan Google Classroom. Oke, itu saja anak Ustadz yang bisa kita bahas hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti hubungi Ustadz ke nomor Ustadz biasanya 081370448336 atau via Google Classroom ini juga bisa mengirimkan pesan, pertanyaan bisa, komentar dan sebagainya di Google Classroom kelas kita masing-masing. Jazakumullah khairan anak-anak Ustadz. Semangat terus belajar menuntut ilmu. Manjadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.